Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa sih yang sebetulnya mengatur kebahagiaan kita? Hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan. Bukan keluar, tapi ke dalam batin kita sendiri untuk menemukan jawabannya. Kita akan menyelami sebuah hukum yang sangat mendasar, yang mengatur setiap momen suka dan duka kita, berdasarkan ajaran mendalam dari Yang Mulyana Uyane Aryadama Mahatero. Yuk kita sama-sama coba pahami, apa hukum di balik kebahagiaan sejati itu? Nah, ini dia intinya. Sebuah kalimat yang kelihatannya sederhana banget ya, tapi di dalamnya ada kedalaman yang luar biasa. Ini tuh bukan sekedar saran atau tips berpikir positif. Ini adalah sebuah hukum alam yang mutlak, yang sama pastinya dengan hukum fisika. Sekarang, mari kita kupas kebenaran ini lapis demi lapis. Ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mulai dari memahami hukum dasarnya dulu, lalu kita selidiki kenapa sih kita sering keliru. Setelah itu kita belajar mengenali kualitas batin kita secara langsung, di sini dan saat ini. Kemudian kita masuk ke cara praktis melatihnya, dan puncaknya kita akan belajar melihat semua ini dengan kacamata kebijaksanaan. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita kan sering banget mikir kalau kebahagiaan itu sesuatu yang datangnya acak kayak undian atau keberuntungan. Tapi ajaran ini bilang justru sebaliknya. Kebahagiaan itu nggak datang dari harapan kosong atau cuma nunggu pasif. Kebahagiaan itu adalah sebuah akibat yang lahir dari sebab yang sangat spesifik dan sangat nyata. Dan sebab itu namanya adalah kusala. Mungkin kita sering dengar kata ini diartikan sebagai perbuatan baik atau kebajikan, tapi maknanya itu jauh lebih dalam dari itu loh. Kusala itu adalah tindakan yang terampil, sehat, dan murni. Dibilang terampil karena ia dilakukan dengan pemahaman, bukan asal-asalan. Dibilang sehat karena ia menyehatkan batin kita dari penyakit keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dan murni karena ia bebas dari niat-niat tersembunyi. Inilah satu-satunya benih yang bisa menumbuhkan buah kebahagiaan. Jadi, yang kita bicarakan di sini sebetulnya adalah hukum karma, hukum sebab dan akibat. Ini sama sekali bukan tentang keberuntungan yang misterius atau takdir yang udah digariskan dari samanya. Ini adalah hukum yang sama nyatanya dengan hukum gravitasi. Nggak peduli kita percaya atau nggak, hukum ini tetap berjalan. Ia adalah konsekuensi langsung dari setiap niat dan tindakan kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan besar, kalau hukumnya sesederhana itu, lakukan kusala, maka dapat bahagia, kenapa ya dunia ini masih penuh penderitaan? Kenapa kita sendiri, jujur aja, masih sering merasa gelisah, cemas, dan gak bahagia? Jawabannya ada pada kabut tebal yang menutupi pandangan kita. Pikiran kita ini lebih gampang percaya sama yang namanya keberuntungan daripada tanggung jawab. Kalau lagi susah, refleks pertama kita adalah menyalahkan orang lain, situasi, atau lingkungan. Kita juga sering gagal melihat kalau akibat dari perbuatan kita itu sebetulnya udah terasa saat ini juga di dalam batin, bukan nanti-nanti. Tapi yang paling mendasar dari semua itu adalah karena pikiran kita udah terlalu lama terkondisikan sama kebiasaan-kebiasaan lama, jadi kita nggak bisa lagi melihat kenyataan dengan jernih. Kabut kekeliruan inilah yang bikin perubahan itu rasanya susah banget. Mungkin kita udah ngerti teorinya, tapi pas mau coba berubah, rasanya kayak ngelawan arus sungai yang deras banget. Kebiasaan buruk itu rasanya mencengkeram kuat, sementara kebiasaan baik rasanya jauh banget. Kenapa bisa begitu ya? Untuk menjawabnya, kita harus berhenti dulu melihat keluar dan mulai merasakan apa yang terjadi di dalam. Kusala dan lawannya, aku salah atau perbuatan tidak terampil, itu bukanlah konsep yang abstrak. Keduanya adalah kualitas batin yang bisa kita rasakan secara langsung, detik ini juga. Coba deh, kita rasakan bedanya. Jangan cuma dipikirin. Coba ingat waktu Anda melakukan sesuatu yang tulus, yang baik. Batin itu rasanya terang kan? Ringan, tenang, rasanya jujur, dan rasanya itu sehat. Sekarang, bandingkan sama waktu kita nyimpen dendam atau iri hati. Batin rasanya gelap, berat, gelisah, ada rasa sakit di sana. Ini bukan cuma kiasan loh, ini adalah pengalaman langsung yang bisa kita kenali. Nah, ini dia kuncinya yang bisa mengubah segalanya. Kita nggak perlu nunggu kehidupan berikutnya untuk merasakan hasil karma. Saat kita marah, penderitaan itu, rasa panas, berat, dan gelisah udah hadir di sana saat itu juga. Sebaliknya, saat kita berwilas asih, kebahagiaan itu, rasa damai dan ringan juga udah hadir di dalam batin kita. Jadi hasil pertama dari sebuah tindakan adalah kualitas batin saat tindakan itu dilakukan. Dan inilah jawaban kenapa perubahan itu terasa sulit. Setiap pikiran, sekecil apapun, kalau diulang-ulang terus, dia akan mengukir jejak di batin kita. Bayangin aja kayak air yang terus-menerus menetes di batu yang sama, lama-lama kan akan membentuk alur. Kalau kita terus mengulang pikiran marah, ya alur kemarahan itu akan makin dalam. Akhirnya, alur itu jadi begitu kuat, sampai-sampai pikiran kita otomatis ngalir ke sana.
itulah yang kita sebut kebiasaan. Oke, kita sudah paham hukumnya, sudah melihat kekeliruan kita, dan sudah mengerti cara kerjanya di dalam batin. Pertanyaan berikutnya adalah, terus gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita beralih dari sekedar tahu menjadi melakukan. Dari teori menuju praktik yang sadar dan disengaja. Langkahnya itu praktis banget kok. Pertama, hentikan kebiasaan mengeluh tentang akibatnya. Daripada terus-terusan meratapi penderitaan, coba alihkan perhatiannya. Kedua, dengan penuh kesadaran dan kejujuran, mulai amati sebabnya. Tanya ke diri sendiri, niat apa ya yang ada di balik tindakan saya barusan? Ketiga, nggak usah nunggu momen besar, mulai aja dari hal-hal yang sangat kecil. Satu senyuman tulus, satu kata yang baik, satu momen sabar. Itu sudah lebih dari cukup untuk memulai. Ini penting banget untuk kita ingat. Kusala itu adalah sebuah keterampilan batin. Sama persis kayak kita belajar main piano atau berolahraga. Butuh latihan yang konsisten dan sabar. Kebahagiaan itu nggak akan datang dengan sendirinya cuma karena kita menunggunya. Ia harus diciptakan, dilatih, dan dikembangkan secara aktif setiap hari. Nah, sekarang kita sampai di puncak perjalanan ini. Melatih perbuatan bajik itu langkah yang krusial tentu saja. Tapi ada satu lapisan pemahaman yang lebih dalam lagi, yang membedakan antara sekedar jadi orang baik dengan menjadi orang bijaksana. Yaitu, melakukan semua ini bukan karena keyakinan buta, tapi karena pemahaman yang jernih. Ada perbedaan besar loh antara orang yang berbuat baik cuma karena ikut-ikutan aturan dengan orang yang berbuat baik karena dia benar-benar paham hukum sebab akibat. Yang pertama, pasti akan terikat pada hasilnya. Dia akan kecewa kalau kebaikannya nggak dibalas atau nggak ada yang muji. Tapi yang kedua, yang bertindak dari kebijaksanaan, fokusnya itu cuma pada kemurnian niat. Bagi dia, rasa damai yang terasa saat melakukan perbuatan bajik itu, yaitulah hasilnya, terlepas dari apapun yang terjadi setelah itu. Inilah tingkatan kusala yang paling tinggi. Kalau sebelumnya kita berbuat baik untuk mendapatkan kedamaian, sekarang kita melampaui itu. Kita berbuat baik bukan untuk dapat pujian, bukan untuk dapat pahala, bahkan bukan untuk kebahagiaan kita sendiri di masa depan. Kita bertindak semata-mata karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Di titik inilah, perbuatan kita menjadi murni, tanpa pamrih, dan kekuatannya menjadi luar biasa. Manfaat tertinggi dari semua pemahaman ini adalah hidup kita nggak lagi terombang-ambing tanpa arah. Kita bukan lagi korban dari keadaan. Sebaliknya, kita jadi pemegang kemudi atas takdir kita sendiri. Setiap momen menjadi kesempatan untuk menanam benih kebaikan. Dan kita tahu dengan pasti bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan menuju pembebasan dari penderitaan dan menuju kebahagiaan yang sejati. Mari kita renungkan kalimat penutup ini. Kita nggak bisa memaksa diri kita atau orang lain untuk berubah. Perubahan yang sejati, yang mendalam dan awet hanya bisa lahir dari pemahaman yang jernih. Ketika kita benar-benar melihat dengan mata batin kita sendiri bagaimana aku salah itu menyakiti diri dan bagaimana kusala itu menyehatkan batin, maka secara alami kita akan memilih jalan kebajikan. Bukan karena terpaksa, tapi karena itulah satu-satunya jalan yang paling masuk akal. Terima kasih telah menemani perjalanan ini.